Marshall D. Teach yang lebih dikenal sebagai Kurohige adalah karakter yang penuh misteri dalam dunia One Piece. Bajak laut Kurohige dikenal dengan pergerakannya yang tak terduga dan mampu mengguncang dunia One Piece. Namun di balik semua itu ternyata Kurohige memiliki impian yang berbeda dari apa yang banyak orang pikirkan. Dalam One Piece Chapter 1080, Eiichiro Oda mengungkapkan impian terbesar Kurohige. Berbeda dari apa yang banyak orang duga. Kurohige ternyata tidak berambisi untuk menjadi raja bajak laut. Impian terbesarnya adalah menjadi raja Blackbird. Kurohige mengungkapkan impian ini kepada dua anggota krunya, yaitu Van Augur dan Katarina Devon. Meski telah menjadi salah satu dari 4 Yonko yang merupakan 4 bajak laut paling kuat di dunia One Piece, Kurohige ternyata memiliki visi yang lebih besar. Menjadi Raja Blackbird bukan berarti menjadi raja dalam arti tradisional. Kurohige bercita-cita untuk membangun sebuah negara yang dihuni oleh para pelaku kriminal dengan dirinya sebagai pemimpinnya. Negara ini akan menjadi tempat di mana para pelaku kriminal dapat hidup bebas, tanpa takut akan hukum atau penindasan. Impian Kurohige ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang bajak laut biasa. Kurohige ternyata memiliki visi dan ambisi yang jauh lebih besar, di mana Kurohige ingin menciptakan dunia baru di mana dia bisa memerintah sebagai raja. Meski impian ini mungkin terdengar menakutkan bagi banyak orang, bagi Kurohige dan krunya ini adalah impian yang layak untuk diperjuangkan. Perjuangan Kurohige dan krunya dalam mewujudkan impiannya juga mulai diperlihatkan pada manga One Piece Chapter 1107. Pada chapter tersebut diperlihatkan bagaimana Gorosei Saturn melihat dua kru bajak laut Blackbird, yaitu Van Augur dan Katarina Devon. Gorosei Saturn juga sempat mendengar mengenai percakapan dua kru Blackbird tersebut, di mana mereka membahas mengenai sang kaptennya. Dalam percakapan itu mereka menyebutkan jika Blackbird berasal dari sebuah keturunan spesial. Selain itu, Van Augur juga berkata pada Gorosei Saturn jika misi utamanya bersama bajak laut Kurohige adalah dunia. Dalam chapter tersebut juga terlihat Katarina Devon menyentuh kaki Saturn dan berkata jika misinya telah selesai. Kemungkinan Kurohige memanfaatkan kekuatan Devon untuk mencuri wajah Saturn sebagai bentuk permulaan rencananya. Kurohige bisa memanfaatkan rupa Saturn untuk masuk ke dalam Marijoa dengan sangat leluasa, tanpa adanya kegaduhan sedikit pun. Karena Gorosei adalah pemimpin tertinggi dari pemerintahan dunia, dan memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan yang dianggap sebagai hukum di seluruh dunia. Maka dengan begitu Kurohige dapat memanfaatkan rupa Saturn dalam mewujudkan impiannya untuk membuat Pulau Hachinosu menjadi sebuah kerajaan yang diakui oleh pemerintah dunia. Kurohige juga bisa menggunakan wajah Saturn untuk menuju ke Impel Down tanpa adanya kegaduhan dengan tujuan membebaskan Doflamingo. Karena untuk dapat menguasai dunia sosok yang paling bisa membantu Kurohige adalah Doflamingo. Doflamingo mengetahui banyak rahasia termasuk harta yang disimpan oleh pemerintah dunia. Jika Doflamingo bebas dan membantu Kurohige, maka rencananya untuk menguasai dunia akan berjalan dengan mulus. Akan tetapi ada hal yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah bagaimana Blackbird berasal dari sebuah ras atau keturunan spesial. Artinya Blackbird kemungkinan memiliki kemiripan dengan sosok Kuma. Seperti yang kalian ketahui dalam chapter sebelumnya terungkap bahwa Kuma berasal dari ras spesial yaitu Buccaneer. Mereka merupakan keturunan dari suku raksasa karena terdapat DNA suku raksasa di dalamnya. Hal ini menjawab berbagai hal mengenai kekuatan dari Kuma terutama dalam hal fisik. Kuma diketahui memiliki daya tahan yang luar biasa, serta daya serang yang dahsyat. Selain kekuatan fisik kombinasi dengan buah iblis Nikyu membuatnya menjadi sulit terkalahkan. Buktinya adalah dia mampu menghancurkan pasukan Raja Bekori sendirian, bahkan dia juga menghancurkan seluruh armada angkatan laut tanpa bantuan siapapun. Dengan petunjuk dari Katarina Devon dan Van Augur. Pertanyaannya kemudian apakah artinya Blackbird juga merupakan bagian dari bangsa Buccaneer? Jika melihat ciri-ciri fisik yang ada, terutama jika berkaca kepada Kuma, sebenarnya Blackbird tidak termasuk dalam bangsa Buccaneer. Namun jika kita berpatokan kepada ayah Kuma yaitu Klep, mungkin Blackbird bisa jadi masuk dalam ciri-ciri bangsa Buccaneer. Meskipun begitu di sisi lain bukan mustahil juga jika Blackbird sebenarnya merupakan keturunan ras spesial yang belum pernah Oda perkenalkan sebelumnya. Dalam cerita One Piece Oda Sensei sudah memperkenalkan dua bangsa spesial yaitu Lunarian yang dikenal sebagai ras para dewa dan pernah tinggal di Red Line,
serta bangsa Buccaneer yang memiliki DNA suku raksasa. Big Mom sendiri pernah mengatakan jika dia masih mencari 3 bangsa lainnya untuk tinggal di Pulau Toto, di mana salah satunya ternyata adalah bangsa Lunarian yang menjadi bangsa dari King. Kemungkinan Blackbird berasal dari sebuah bangsa spesial lainnya yang sempat diincar oleh Big Mom. Dan yang menarik adalah petunjuk mengenai Blackbird berasal dari bangsa spesial lainnya, sebenarnya sudah Oda hadirkan sejak lama. Yang pertama adalah ucapan dari Marco saat Perang Puncak Marineford. Dalam momen tersebut Marco sempat mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang tidak biasa dengan tubuh Blackbird. Marco yang notabene adalah dokter kapal juga tidak mengetahui dan tidak paham apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh Teach. Dan yang menarik adalah banyak yang berpendapat jika kekuatan Teach tersebut ada kaitannya dengan daerah asalnya. Blackbird diketahui berasal dari sebuah daerah dingin dan bersalju yang kemungkinan adalah Drum Island, dan daerah tersebut diketahui selalu memiliki ancaman sepanjang hari. Sedikit saja lengah maka kita yang akan menjadi santapan, oleh karena itulah kemungkinan Teach tidak pernah tidur dalam hidupnya. Hal ini diketahui pada saat Roger bertarung melawan Waitebert selama 3 hari 3 malam, tanpa berhenti dan hanya Teach satu-satunya kru yang juga tidak tidur selama 3 hari tersebut. Inilah yang memunculkan kecurigaan di antara Shanks dan Buggy pada saat itu jika Blackbird bukanlah sosok manusia biasa. Yang juga menarik adalah terdapat teori liar lainnya di kalangan para fans yang menyebutkan jika Blackbird kemungkinan adalah anak dari Rocks D. Sebek. Hal ini bisa dilihat dari petunjuk yang ada pada manga One Piece chapter 907, Shanks terlihat di Marijoa bertemu dengan para Gorosei. Sejumlah teori mengatakan Shanks bisa memiliki akses masuk ke Marijoa karena merupakan keturunan Tenryubito. Hingga kini masih menjadi misteri detail pembicaraan antara Shanks dan para Gorosei kala itu. Salah satu hal yang dibahas Shanks adalah mengenai bajak laut berbahaya di dunia One Piece. Kemungkinan bajak laut yang dimaksud oleh Shanks adalah Kurohige. Karena pada saat itu orang yang paling mengenal Kurohige adalah Shanks. Tidak menutup kemungkinan juga Shanks mengetahui bahwa Kurohige sebenarnya adalah keturunan dari Rocks D. Sebek. Kemungkinan besar Shanks mengetahui fakta tersebut dari Gold D. Roger. Shanks juga pernah terlibat konflik dengan Kurohige di mana Kurohige pernah melukai wajah Shanks. Oleh karena itu Shanks menganggap Kurohige adalah orang yang harus diwaspadai. Alasannya tak lain dan tak bukan karena Shanks mengetahui tentang keturunan spesial Kurohige. Shanks juga mengetahui jika tujuan utama yang ingin dicapai Kurohige adalah menguasai dunia. Oleh karena itu dia menemui para Gorosei dan mengatakan semua hal yang dia ketahui mengenai Kurohige. Dengan asumsi bahwa teori tersebut benar, maka hal ini menjawab tentang level kekuatan Rocks yang luar biasa. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa butuh kombinasi dari Monkey D. Garp dan Gold D. Roger untuk kemudian bisa menghadapi dan mengalahkan Rocks. Belum lagi Rocks memiliki kru yang sangat dahsyat seperti Big Mom, Kaido, dan bahkan Shirohei. Hal ini tentunya memunculkan rasa penasaran di kalangan fans sekaligus juga beragam pertanyaan mengenai sosok Rocks. Namun jika kemudian Rocks memiliki koneksi dengan Blackbird yang notabene adalah keturunan spesial, hal itu menjawab salah satu pertanyaan besar mengenai Rocks dan kekuatannya. Dalam hal ini, jika Blackbird sendiri sudah sangat kuat saat ini, yang bahkan diakui oleh Rayleigh, maka masuk akal jika kemudian Rocks menjadi sosok yang jadi ancaman besar bagi World Government dan butuh kombinasi kekuatan kuat untuk mengalahkannya. Kita nantikan saja ya informasi lebih lanjut mengenai Blackbird ini pada chapter selanjutnya.